Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Mengawali apel untuk guru dan pegawai pada hari ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas inayah lah, sehingga kita masih sempat baku dapat di aula ini dalam rangka orang sama-sama mendengarkan informasi yang terkini kaitan dengan SKB 4 Menteri untuk 2021, yaitu Januari nanti akan dilaksanakan sekolah tatap muka. Nah, insya Allah kehadiran Bapak Ibu ini orang sama-sama bisa menyepakati dan kesepakatan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mengucapkan selamat torang pehari untuk torang semua. Walaupun torang telah merayakan, tapi hari ini adalah hari ulang tahun Guru Republik Indonesia. Sebagai penghormatan, saya mewakili Tom Rapor, mewakili Tom sekolah saja untuk Hari Guru. Bapak Ibu, yang saya sampaikan informasi terbaru, oleh karena torang tatap muka terbatas untuk torang ulangan mata pelajaran produktif sampai hari ini hari ketiga torang berjalan. Jadi kesepakatan rapat oleh kelas, kebetulan rapat, saya minta maaf, saya urusan keluarga saya bersama-sama dengan Bapak Ibu guru. Hanya saja kesepakatan rapat oleh kelas dengan PLH Kepala Sekolah, Pak Aji, saya tunjuk sebagai PLH, kesepakatan wali kelas tolong kawal kehadiran anaknya. Tapi hari pertama alhamdulillah saya datang kemari, wali kelas dari kurang lebih 16 kelas itu ya cuma 2 wali kelas yang datang, alhamdulillah. Artinya kesepakatan di rapat itu tidak jalan. Yang kedua, kesepakatan kepala sekolah, kalau turun tatap muka terbatas, protokoler kesehatan tetap diutamakan, tapi masih banyak yang, nah, maka dengan terpaksa tadi malam habis rapat saya bilang di CP staff, saya rapat dengan wakil-wakil CP, wakil tadi malam jam 11 lewat baru tinggalkan sekolah. Evaluasi 3 hari berjalan serta informasi terbaru. Nah, sebelum saya sampaikan informasi terbaru kaitan dengan nanti orang pada saat semesteran tanggal 30 dan seterusnya, yang paling saya tekankan, karena itu kesepakatan kepala sekolah dengan Satgas Covid, sampai SMK 2 tatap muka terbatas turun kasih jalan. Tetapi dalam evaluasi hari pertama dan kedua, hari ketiga hanya berapa sampel saya ambil, masih banyak siswa yang langgar aturan, termasuk guru-guru. Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya butuh komitmen kalau orang mau ingin tatap muka yang sebenarnya nanti 2021. 2021 juga virus belum tentu dia lenyap. Mulai orang ulangan semester dari produktif sampai mata pelajaran normatif adaptif, jadi rujukan untuk tatap muka bulan Januari nanti, jadi rujukan tompe sistem shiftnya, pengaturan ruangannya, bagaimana menjaga 3M-nya itu, memelihara 3M itu perlu. Nah, untuk itu tong rapat tadi malam saya sampaikan besok itu undang tong rapat saja tapi di aula. Kalau saya bilang apel tadi saya sampaikan tadi ini akan ya gampang-gampang susah. Kalau rapat pasti akan orang banyak, alhamdulillah ini datang banyak. Jadi analisis orang 6 orang tadi malam misalnya dia berjalan banyak.
Ini kalau bilang apel, ya yang terada jam belum tentu datang ini. Untuk itu, sesuai hasil evaluasi masih banyak terjadi pelanggaran protokoler kesehatan. Saya butuh turun kesepakatan bersama untuk ulangan semester, kesepakatan awal dengan Pak Usman waktu rapat itu, ulangan dengan sistem daring dan luring, kolaborasi daring dan luring, hari ini saya sampaikan mendahului surat dari dinas. Karena tadi malam saya rapat dinas berbalik, rapat di sekolah. Ulangan semester dalam bentuk tatap muka terbatas. Artinya belum semua siswa itu turun balik. Kelas 1, 2, 3. Seperti mekanisme yang tong simulasi sekarang. Nanti jadwal menyusul. Jadi kalau lalu boleh daring, sekarang serah daring. Semua luring. Semua tatap muka. Tapi chip sama dengan tong laksanakan ujian 3 hari ini. Konsekuensinya, kesepakatan soal yang lalu tidak dianulir. Esai untuk adaptif 5-7 nomor ya Pak Usman. Ya, 5-7 nomor. Yang normatif itu 10-15 dalam bentuk esai. Untuk itu MGMP 1 tingkat 1 soal. Untuk setiap mapel. Jadi MGMP misalkan pelajaran agama tingkat 1 soal saja. Guru kalau berhasil bikin soal. Dengan esai 10-15 terserah mau bikin 10 boleh, mau bikin 15 boleh. Soal akan digandakan. Untuk itu pada staf Dewan Guru MGMP saya mohon seluruhnya nanti ditunjuk siapa, bikin DP ketua dan sebagainya, tolong kasih masuk mulai hari ini dan seterusnya hari paling lambat hari Senin, supaya saya bikin SK untuk MGMP di internal. Kaitan dengan MGMP kota itu nanti disesuaikan. Penting ada pengurus MGMP di tingkat sekolah. Normatif, adaptif, dan produktif. 2021 saya akan aktifkan kegiatan MGMP untuk masuk pada anggaran belanja sekolah. Barangkali beli kertas, beli lain-lain itu bisa sekolah gandakan. Kaitan dengan ulangan semester tanggal 30 dan seterusnya, seperti saya sampaikan tadi, saya butuh seluruh warga sekolah berkomitmen. Disatur berinteraksi di depan umum di hadapan siswa. Dimohon untuk masker, jangan sekali-sekali tinggalkan dari mulut dan hidung. Bapak Ibu sudah, saya 3 hari kasih terap siswa push up. Bapak Ibu guru dan pegawai, saya tidak push up, barangkali itu sepakat denda dalam bentuk nominal supaya kasih beli masker. Kalau cuma bicara-bicara susah ini. Saya butuh tempe komitmen bersama. Karena turun jadi contoh untuk turun pe anak-anak. Saya bikin penertiban, anak-anak protes. Pak Kepala Sekolah, itu banyak guru terpakai baru turun Pak marah-marah. Saya mau bilang apa? Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon. Turun berkomitmen dalam rangka menyambut new normal ini, insya Allah dia normal. Supaya tatap muka itu bisa berjalan. Persyaratan tatap muka bisa tong laksanakan terbatas dengan catatan sarana prasarana menyangkut dengan protokoler kesehatan, tong uji petik SMK 2 layak. Mulai dari tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, dan seterusnya ada. Untuk itu, saya minta tolong di bagian sarana prasarana yang anggotanya, termasuk dengan Satpam, setiap hari Jumat dan Sabtu, penyemprotan disinfektan itu untuk
lingkungan sekolah, baik kantor, ruangan belajar, sampai di perumahan di belakang itu terus penyemprotan setiap minggu. Jadi itu DP inti. Tontar perlu ada turun diskusi lagi. Saya menyampaikan informasi ini. Yang jelas, tong semester itu untuk SMK, SMK 1, SMK 2 dan SMK Putra Bahari sampel. Saya minta maaf, bukan SMK 1. Karena tadi malam dipanggil kepala sekolah SMK 1 tidak hadir. SMK 5, SMK 2 dengan SMK Putra Bahari sebagai sampel SMK yang melaksanakan tatap muka terbatas. Seharusnya pada saat KBM itu orang bikin bulan Oktober, November itu tatap muka terbatas semua, karena ya sesuatu yang hal belum ada juknis dari gubernur dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Tuhan memberi laksanakan. Tapi sesuai dengan edaran Dirjen Vokasi, untuk pelajaran produktif itu bisa tatap muka terbatas dengan memperhatikan protokoler kesehatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya sedikit tegas, sedikit ketat kaitan dengan protokoler kesehatan. Orang jangan kaku Bapak Ibu. Kalau tuh baca cerita dalam ruangan yang anak-anak murid taralia, orang taralia boleh, tumpen apa satu kas turun boleh. Tapi di tempat selama berada di sekolah, tuh mundur mandir saya minta tolong. Kenapa ini saya sedikit keras? Karena kesepakatan dengan saya PPLH Pak Aji waktu saya tinggalkan sekolah, wali kelas tidak sesuai dengan yang disepakati. Silakan Bapak Ibu wali kelas mengkritik saya, karena saya hari Senin datang paling fruk sampai rumah masuk di kelas. Saya minta maaf hari Senin itu Pak Udin, Pak Andi, banyak guru yang saya marah-marah, termasuk jurusan mesin. Ibu Lela ada ya? Saya minta maaf Ibu Lela, saya harus tegur. Nah itu karena ada kesepakatan orang. Saya sampaikan di Satpam, yang boleh masuk sampai di belakang itu yang tinggal di belakang dan guru-gurunya. Parkiran, tidak ada parkiran dalam ruangan bengkel. Jadi Pak Hendra jangan masuk motor sampai dalam bengkel. Nanti tata ruang parkir di bengkel mesin dan otomotif, dan kalau otomotif masih boleh karena ada maintenance di dalam bengkel. Sepeda motor masuk ke dalam perbaiki. Tapi jurusan mesin Hendra punya tinggal mesin bubut. Itu dari hasil evaluasi itu, maka orang melanggar protokoler kesehatan. Kalau orang terpapar, konsekuensi kepala sekolah harus kena penalti. Jadi marilah dalam rangka new normal ini, saya mohon dukungan dan kerjasama untuk orang sama-sama bisa melaksanakan dan mengedepankan protokoler kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Cuci tangan saya kemarin distribusi. Jadi kalau ada jurusan bilang Pak Tuh belum ada sabung, belum ada ini, saya sendiri yang antar dengan Ibu Nur. 11 jurusan tuh sudah distribusi. Jadi itu DP inti Bapak Ibu, saya undang kemarin ini rapat hanya menyampaikan informasi yang terbaru tadi malam. Jadi kalau nanti di Pak Usman dan Pak Haji bagian yang menyampaikan informasi sesuai kesepakatan tadi malam, dimohon untuk menyampaikan informasi ke orang tua wali dengan catatan tetap mengedepankan protokoler kesehatan. Jadi itu inti dia pertemuan tadi malam. Orang semester tanggal 30 dan seterusnya tetap tatap muka terbatas, nanti lihat jadwal. Misalkan kalau hari pertama kelas 1 semua masuk pagi dengan jam durasi waktu. Durasi waktu untuk ujian itu tidak bisa lebih dari 60 menit. Itu kesepakatan. Dan siswa berada di sekolah tidak bisa lebih dari 4 jam. Ya tinggal tolong atur supaya jangan terjadi penumpukan. Si pertama dia pulang, kasih interval waktu barang 2 jam.
Sesudah itu yang berikut masuk kalau jadwal seperti mengendaki itu. Hal-hal lain nanti berhubungan dengan Pak Usman kaitan dengan bagaimana soalnya, hanya soal itu saya sangat berharap barangkali yang soal kemarin seperti apa kasih masuk supaya orang akan gandakan soal. Gandakan soal, lembaran penilaian dan daftar hadir. Hal-hal lain saya sangat berharap ini jadi rujukan untuk bulan Januari orang tatap muka. Kalau ini orang gagal, maka bulan Januari tidak direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan, sekolah ini tidak boleh tatap muka. Untuk itu saya butuh dukungan, butuh kerjasama orang semua. Saya tidak punya tendensi lain, bicara keras, sedikit marah-marah, kan tujuan yang sama, mengedepankan protokoler kesehatan supaya orang sekolah itu bisa proses tatap muka. Untuk itu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru, torang semua ini tujuan satu saja, yaitu bagaimana orang bisa melaksanakan KBM itu secara tatap muka. Mungkin itu dari saya persilakan Pak Aji atau Pak Usman untuk bisa menambahkan, jangan terlalu lama, berapa menit selesai ini orang istirahat. Jadi sekali lagi saya minta maaf Bapak Ibu, saya undang kemari orang sengaja setting ruangan ini adalah bentuk simulasi besok-besok di kelas. Di kelas, tadi malam kesepakatan rapat, kelas itu maksimal 18 orang dengan asumsi 50% dari 36. Sekali lagi, pada satu ulangan itu, ruangan kelas itu muat hanya, terisi itu hanya 18 orang, paling tinggi. Artinya berarti 50% dari 36. Kalau dia 25, dia tetap bagi 2. Seperti itu, tinggal penyesuaian. Kalau begitu ruangan itu sediakan satu kelas tempati 2 ruangan ujian. Misalkan jurusan yang pakai di blok listrik ya. Blok listrik 3 kelas butuh 2 ruangan, 6 ruangan. Butuh 6 ruangan. Pengawasnya itu, ini tong selamat bola balik di sekolah. Pengawas, saya sampaikan minta maaf di wali kelas mengawal selama kurang lebih 1 minggu proses ulangan. Sip kita ganti. Jadi tingkat 1 seluruh wali kelas terlibat. Seluruh wali kelas terlibat. Supaya apa? Bisa deteksi siswa yang kurang-kurang. Hasil dari kurang lebih 1 minggu itu sampaikan laporan ke saya. Siapa yang terpunya HP, ada HP tapi HP hitung Kopra, bukan HP Android. Kemudian keberadaan dia selama 1 semester ini dia di mana? Harus punya laporan supaya itu bisa deteksi kehadiran siswa. Hal lain nanti disampaikan oleh Pak Usman. Saya hanya menyampaikan perubahan jadwal dan perubahan skema ulangan. Nah, ini sebagai contoh besok-besok di ulangan yang atur kursi di kelas seperti ini. Jangan duduk komboku dekat lagi. Harus jaga jarak. Ulangan semester akan dipantau langsung oleh kepala dinas dan staf. Jadi dari skema simulasi ini nanti tolong Pak Usman, Pak Aji, bikin DP itu tolong kasih tebusan sampai di Dinas Pendidikan Provinsi. Kaitan dengan protokol kesehatan itu nanti tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk bisa menyurat di Satgas Covid Provinsi dan Satgas Covid Kota bahwa tatap muka itu telah diizinkan oleh Dinas Pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dimohon untuk tidak ada lagi diskusi karena ini penyampaian informasi saja. Silakan Pak Aji duluan atau Pak Usman duluan. Karena tadi malam kesepakatan wakil-wakil nanti akan menyampaikan informasi-informasi yang lain, Pak Aji dengan Pak Usman. Silakan Pak Usman duluan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tadi secara keseluruhan sudah disampaikan oleh pimpinan sekolah. Namun yang perlu saya tambahkan di sini menyangkut dengan soal. Kalau kesepakatan pada waktu rapat kemarin sudah disampaikan pimpinan tadi bahwa soal diserahkan ke guru mapel masing-masing berdasarkan kelas yang dia ajarkan, tapi sekarang soal
sudah dimintakan tadi bahwa soal itu per tingkat 1 soal. Untuk itu, karena ini waktu hari ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari kita kerja. Mohon dengan sangat, kalau boleh soal itu, kalau hari ini sudah ada, boleh hari ini, besok, dan jangan sampai pada hari Sabtu atau hari Minggu. Karena begitu cicil langsung kita kerja yang ada, supaya jangan penumpukan. Kemudian sekali lagi, kita sudah berupaya untuk pengawas, tapi yang dimintakan adalah pengawas itu wali kelas yang langsung mengawasi anak-anaknya. Karena ada punya shift, jadi mulai dari pagi tidak sampai jam 12, yang pagi itu sudah pulang. Begitu nanti itu dibuat oleh Pak Haji, dan edaran itu nanti Pak Haji juga yang nanti beritahu bahwa akan diteruskan ke orang tua sesuai dengan pembagian shift. Saya rasa tambahan dari saya itu. Yang paling sangat saya mohon soalnya itu diserahkan secepatnya. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, para senior sekalian, saya tidak maksud menggurui Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena saya pertama yang menimba informasi ini, maka kewajiban saya untuk melanjutkan informasi yang kami terima tadi malam, bahwa saya langsung saja pada hari Senin tanggal 30 nanti kita akan mulai proses PBM dengan cara tatap muka terbatas. Jadi biar lebih jelas bahwa pada hari Senin kita mulai PBM dengan cara tatap muka terbatas. Keberadaan siswa di sekolah maksimum 4 jam. Itu tadi malam kami sudah bersepakat untuk men-setting bagaimana sesi yang itu pun sudah disepakati oleh pimpinan. Insya Allah itu pun akan kami sampaikan ke orang tua lewat wali-wali kelas, lewat pemberitahuan kepala sekolah. Jadi mohon ini menjadi catatan dan perhatian kita semua bahwa kegiatan yang kita laksanakan mulai hari Senin nanti adalah simulasi belajar daring, belajar luring di masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau nanti ada yang bertanya bahwa kita sudah mendapat izin dari dinas sebagai sekolah yang ditunjuk untuk melakukan simulasi pembelajaran luring. Insya Allah kalau kita berjalan lancar seperti sampaikan pimpinan bahwa pada bulan Januari nanti insya Allah kita sudah tatap muka full. Untuk jadwal dan lain sebagainya insya Allah akan kami sampaikan. Jadwal pas itu dibuat oleh Pak Usman, tapi sesi kehadiran siswa di sekolah insya Allah akan disampaikan lewat pemberitahuan resmi dari kepala sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum orang tinggalkan ruangan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitan dengan sarana prasarana. Untuk protokol kesehatan, sekolah menyediakan masker cadangan untuk siswa yang notabene datang kok lupa bawa masker. Tapi bukan tiap hari Bapak Ibu. Stok terbatas. Tompe siswa 1.400. Kalau tiap hari itu bagi-bagi terus, sekali selama berapa hari, konsekuensi juga nominalnya cukup banyak. Jadi sebagai antisipasi, sekolah menyediakan masker cadangan untuk siswa ataupun guru yang lupa. Nanti Pak Ul tolong koordinasi dengan Pak Jalil, setiap blok itu yang tanpa cuci tangan belum las tanpa sabun. Jadi minta tolong koordinasi dengan Jalil, hari ini harus dong selesaikan. Jadi Paul nanti bilang Pak Jalil, blok 1 sampai blok terakhir itu belum ada sarana prasarana penunjang, belum lengkap. Kelengkapan dia nanti hari Senin berturun distribusi. Sabun dan sebagainya, hand sanitizer akan sediakan setiap blok. Termasuk dengan pengukur suhu.
Jadi pengukur suhu itu barangkali orang butuh dua, masuk atau turun taruh di depan setiap blok itu ada petugas khusus yang mengukur suhu. Apabila deteksi suhu badan di atas 37 derajat, kapal sekolah merekomendasikan periksa di rumah sakit atau puskesmas. Mau rapid kah, mau swab kah, urusan yang lain. Yang penting sekolah kedapatan ada suhu yang melebihi dari batas yang ditetapkan oleh Satgas Covid. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Saya sangat berharap siapa lagi yang akan berikan contoh kalau bukan torang-torang ini, Bapak Ibu guru sebagai contoh untuk torang pesiswa. Jadi kalau torang salah menempatkan tumpe diri, maka tolong jangan marah-marah siswa. Sekali lagi kaitan dengan masker, tarada khusus apa? Semua warga sekolah wajib bermasker. Jadi masuk ke pura tetap masker sesuai dengan dia tata letak. Mau naik pangkat saya tunggu dulu, saya akan deteksi ini. Karena saya minta tolong ini termau suatu ketika kenaikan pangkat atau kenaikan berkala, saya barangkali kasih tunda dulu, tanda tangan kasih tunda dulu. Saya minta tolong, ini minta tolong ya, saya juga belum mau supaya adil. Kalau tadi terlalu kasar, kalau saya bilang kasih denda dengan bentuk doi terlalu kasar. Tapi asumsi saya kalau doi barangkali itu beli masker ulang, karena doi terbawa masker, beli masker kasih pada orang ulang. Barangkali itu saya mohon maaf Bapak Ibu, saya terbuka lagi sesi tanya jawab karena ini sebatas informasi saja. Jadi sekali lagi mohon maaf karena informasi itu orang dapat juga tadi malam. Tunjuk juga tadi malam, maka tong sigap, tong tertahu kenapa sampai lo ambil petoran. Kebetulan kasih kurikulum SMK itu Pak Makmur, Kepala Sekolah Pembangunan, yang hampir setiap saat dia hafal profil sekolah. Dia bilang, Pak saya sudah tanpa cuci tangan dan sebagainya, yang layak itu SMK 2 dari SMK yang ada Kota Ternate. Jadi nomor 1 saya usul ke dinas SMK 2. Kalau kepala dinas superintah ya terus mesti bikin sudah. Barangkali itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf bicara keras, tapi terpunya tendensi orang ini sama. Saya hanya diberikan kesempatan berdiri di muka saja dalam rangka menegakkan norma-norma, aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Kaitan dengan COVID itu bukan disepakati di sekolah, itu ketentuan nasional. Itu yang dapat disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu saja, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.